Jadi makanya saya nggak ngebahas detail Kang tentang PIK 2. Kenapa? Saya tahu kapasitas saya. Maka saya cukup menolak PIK 2 sebagai rakyat Banten. Gitu. Ngelihat nggak waktu ada orang naik itu, saya sanggup Kang mempertemukan Akang dengan Pak Agwan. Ngelihat nggak TV saya? Begini ada yang naik, sampai ngelihat nggak? Tadi Ada kemarin naik di sini, Kang saya sanggup mempertemukan Kang Maisa sama Pak Said itu. Nggak perlu. Kan itu. Loh, saya bilang lu kurang ajar nyuruh gua datang ke Agwan. Agwan suruh datang ke keluarga besar Kesultanan, ke Kenadiran, ke Kesultanan. Monggo. Nanti transaksi di situ di Masjid Agung Banten. mancing. Yang betul harus menghindar. Kalau kita nggak menghindar pasti. Belum iming-iming, belum macam pasti. Paham saya Loh, Pak, Kang Maisa. Enggak Kang. Tapi justru kalau saya mau nyari duit, disitulah saya mau nyari duit. Loh enggak. Pasti. Disitulah saya mau nyari. Saya dikasih iming-iming duit pasti dikasih ada ancaman atau apa di sini. Ya takut saya tuh. Paling teman-teman yang mendukung atau apa nggak tahu rasanya kena imbas sih, belum tahu rasanya kena imbas. Begitu satu tambang atau apa belum tahu rasanya. Silakan Damsik. Kenapa saya tiap hari bersuara PIK 2 agar rakyat Banten yang main TikTokku ikut berani gitu loh Pak Mi. Kenapa saya barbar? Sebenarnya memang nggak perlu barbar itu, tapi saya tahu bahwa ternyata nggak apa-apa Kang Maesa barbar gitu loh. Nah semoga lain terinspirasi gitu loh. Setiap wilayah main TikTok, maaf. Karena kita kalah di media Kang. Pak Mik, saya kalah di media. Kenapa? Nggak ada biaya saya. Makanya kemarin sekolah di media, khusus buat masyarakat di sana mungkin. Terus melalui media kalau nggak punya kita harus sadar kekuatan netizen itu sangat kuat. Kita harus sadar kekuatan netizen itu sangat kuat. Nah, saya tahu kekuatan netizen, tapi saya tahu juga nyali netizen. Makanya kenapa saya menunjukkan kegarangan agar mereka sadar. Jika Kang Maesa berani, nggak apa-apa gitu loh. Lalu nanti menginspirasi semua, nanti mengangkat berita di medsos. Karena kita kalah di medsos. Loh, kayak medsos yang mengendalikan mereka TikTok ini gimana? Makanya hanya kekuatan rakyat Banten lah nge-share, nge-post ulang. Itu caranya harus manual. Sangat penting. Kalau berita mereka mah ya yang mengatur semuanya TikTok. Jadi setiap konten ditampilin. Belum bertindak ke lebih yang ekstrim itu, demo atau apa, melalui medsos saja dulu. Saya dukung itu. Iya, Naji, ternak-ternaknya ternak-ternak Mulyono apa ternak-ternak Aguan pada nongol di sini. Cuma kadang-kadang ada Mukibin juga di sini. Ya itulah, kadang Mukibin itu pokoknya setiap saya ngebahas apapun, pokoknya mereka nongol nyerang saya. Mereka programnya di situ gitu loh. Tapi saya nggak perlu lah ngeladenin Mukibin pelongo lah. Silakan Damsik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya mah itu Kang Maesa setuju, cuman yang harus dicari aktornya dulu. Ini yang perlukan aktor Banten. Ya weh, sampean nyari. Kalau sampean menganggap perlu nyari aktor Banten, sampean cari. Ayo, yang penting bersuara. Jadi Jangan kalau saran saya gitu, karena Lah, kalau TBN saya mah udah malas. Lah kok saran, sampean yang punya ide, sampean yang bertindak. Kok ngomong ide kok saran? Yang punya gagasan ide sesuai kapasitasnya bergerak bareng-bareng. Itu kan kalau urusan PIK 2 urusannya pemerintah pusat. Nah kita rakyat bisanya jongos doang, komen-komen, gak bakalan nanggepin. Sekarang kembali ke zaman Belanda, ekonomi di tangan Belanda, kekuatan di tangan Belanda, mau ngapain rakyat? Itu kalau saya mah merasa aing gak ikutan jadi hati misalnya orang Banten. Wes, oke, turun. Kalau sampean berpikir mindsetnya rakyat bisa Pak, ya kau diam, turun. Ngapain naik di sini? Rakyat harus bersuara. Oke siap, Turun kau. wassalamualaikum. Rakyat macam apa begini ini? Kata siapa? Rakyatnya drop itu. Rakyat macam begini nih yang merusak harkat martabat Banten. Gak ada kata siapa kalau rakyat bersuara nggak mampu apa-apa. Kekuatan nomor satu negeri ini adalah rakyat. Macem-macem ngecilin rakyat, apalagi rakyat Banten sembarangan. Orang sekurus begini Mahesa Banten nih keluar nih. Nah kadang nih jadi gini, teknis Ternak Mulyono atau Ternak Aguan tuh seperti itu, datang ke ustadz-ustadz. Wih, saya ini sebenarnya sama PIK 2 tuh nolak, tapi sekarang kita bisa apa? Dek salah ngomong main dicedok. Luar biasa, merusak masuk ke pikiran para ustadz, para santri. Jadi seolah-olah anti PIK 2, kata-kata yang tadi bisa meracuni, andai pun benar ya dia menolak, tapi racun bagi semangat rakyat Banten. Saya nggak mau ngasih panggung orang-orang seperti itu.
Ya, memang atas dasar itu biasa pengusaha mengutamakan istilah mencari sebelum beraktivitas ya, sebelum membuat PIK juga di absen dulu tokoh-tokohnya. Nah, di mana semua sudah didata, semua didata. Yang belum terdata adalah Kesultanan Mengangkap, Kesultanan Banten sudah tidak ada. Makanya kemarin ada Pak Kiai dari kalangan Tubagus ngomong begitu. Kata Pak Kiai Tubagus, katanya Sultan Banten sudah enggak ada Raja Banten. Lah itu namanya kesultanan. Masa kesultanan enggak ada sultan? itu. Nah itu kan Pak Kiai itu bagus itu, katanya nggak ada. Ya inilah persoalan di Banten. Orang kalau tuh bagus itu nggak semua ya. Secuil ada secuil tuh bagus itu yang jumawa. Orang luar mah ditaruh harapan, keluarga sendiri mah ditolak mentah-mentah. Hanya karena mendeklarasikan dirinya sultan. Iya kenapa? Wong faktanya rakyat Banten butuh sultan. Nah cuma mindset mereka yang pikirannya sempit loh. Masa gue yang di Banten harus diatur? Mindsetnya jangan diatur. Sultan itu bukan untuk mengatur para tubagus, tapi mengajak bersama-sama para tubagus agar lebih kuat, memiliki lisensi gitu loh. Rakyat Banten yang mendorong. Dengerin para tubagus. Jadi jangan jadi tubagus tuh pelongo. Tubagus itu harus lebih cerdas. Jadi jangan masa gua di bawah si Pulan. Jangan gitu mindsetnya Tubagus. Dengerin nih buat para Tubagus dan Ratu. Kalian itu sebagaimana titipan Eyang Syarif Hidayatullah. Kan kalian itu Tubagus sama, masih cicitnya Syarif Hidayatullah. Isun titip, pakir tajuk dan pakir miskin. Jadi pengangguran, pakir miskin di tanah Banten nih. Titipan Eyang Syarif Hidayatullah buyutmu para Tubagus. Nah kau jaga itu. Caranya gimana nih? Saya ceramah ini para Tubagus. Caranya gimana? Kalau Tubagus sebagai personal sendirian nggak bisa. Dengan sistem kesultanan, sultan. Jadi siapapun yang jadi sultan, ayo dorong gitu loh. Karena saya harus memikirkan fakir miskin di tanah Banten. Saya harus memperjuangkan rakyat Banten. Saya ini Tubagus. Mindsetnya begitu Tubagus ya. Maka kita harus punya sultan. Lu siapapun yang jadi sultannya mah. Gitu loh. Ini jangan sempit Pak Kiai. Mohon maaf kalau saya yang muda yang nyeramain ini ya. Rakyat butuh sultan. Ya siapa tuh sultannya? Bagi kami rakyat nih, siapapun jadi sultannya karena itu adalah alat membela rakyat. Gitu loh. Jadi jangan mindsetnya, masa bukan gua, harusnya gua yang jadi sultan. Ya sama aja pelongo. Wis sapata yang jadi sultan. Apalagi sekarang ada Sultan Bambang Wisanggeni. Di mana silsilahnya? Bapak beliau itu anak pertama dari anak pertama laki-laki semua dari Sultan Safiuddin. Ya wes sih, nah walaupun udah tua Sultan Bambang Wisanggeni, bukan fisik Bambang Wisanggeni yang dibutuhkan rakyat, tapi status sultannya itu loh. Lah emang Sultan Bambang Wisanggeni udah gak bisa apa-apa. Kita nggak nuntut Sultan Bambang Wisanggeni abrus-abrusan kayak Pak Said itu. Biar kami nih rakyat yang turun nih. Rakyat butuh alat, butuh sistem kesultanan. Jadi buat para Tubagus tolong mikirlah. Ini bukan saya ngebela si Asik deh. Saya berbicara ini suara rakyat. Saya ini rakyatmu wahai para Tubagus. Saya ini Tubagus pernah dititipin oleh eyangmu Syarif Hidayatullah. Isun titip tajuk dan fakir miskin kata datukmu Eyang Syarif Hidayatullah. Jadi tolong jaga kami. Ini mah masalahnya hanya karena Sultan Bambang Wisanggeni lahir di Jawa Timur. Ya tapi bapak-bapaknya ya sama Tubagus, keluargamu gitu. Saya emang gak kenal sama Sultan Bambang Wisanggeni itu, gak kenal, gak pernah ngobrol. Duduk bersama iya, tapi ngobrol enggak. Bareng-bareng aja ngobrol gantian Pak. Sultan Bambang Wisanggeni itu diem aja orang. Saya nggak butuh sultan yang pintar sepintar Sultan Abdul Somad, nggak perlu. Saya nggak butuh sultan sesoleh sepintar Syekh Nawawi, nggak butuh. Saya nggak butuh sultan sekencang Bahar bin Smith, apalagi nggak butuh. Saya nggak butuh sultan sepintar Syekh Nawawi, nggak butuh sultan segagah Ari Wibowo, nggak butuh sultan semuda Randy Pangalila. Saya hanya butuh sultan yang mau duduk di singgasana untuk memimpin kami. Maka siapapun silahkan pimpin kami. Jadi saya ini bukan dibayar sama Sultan Bambang Wisanggeni. Sultan Bambang Wisanggeninya mohon maaf Sultan dan jajaran. Bambang Wisanggeninya aja belangsak kok. Saya sama sekali nggak dibayar. Saya pengen hak kami ada yang melindungi karena DPR nggak guna di banyak hal. Nggak dibayar saya ini Kang Pak Mik, sama sekali nggak dibayar sama Sultan Bambang Wisanggeni.
Apakah saya Mahesa Al-Bantani diperalat, dimanfaatkan oleh Sultan Bambang Wisanggeni? Tidak. Yang saya manfaatkan Sultan Bambang Wisanggeni. Yang benar adalah Mahesa memanfaatkan Sultan Bambang Wisanggeni untuk membela rakyat. Saya dua kali rapat dengan jajaran. Saya mengundurkan diri. Saya ingin berlepas diri dari mereka. Saya nggak butuh jabatan-jabatan. Saya memundur sebagai rakyat. Karena saya lebih leluasa kalau nggak berkelompok. Silakan Kesultanan Banten bergerak dengan cara Kesultanan Banten. Saya berbicara sebagai rakyat. Gitu loh. Demi Allah, wahai para tubagus, tokoh-tokoh yang mengelilingi Sultan Bambang Wisanggeni saya nggak kenal selain Abah Fatul Nadim. Yang saya lirik dan yang saya lihat cuma Abah Fatul Nadim. Saya nggak nyambung dengan orang di sekeliling Sultan Bambang Wisanggeni, nggak nyambung. Tapi kenapa saya siap mendukung mereka? Walau saya nggak nyambung, karena saya mengabaikan selera pribadi saya. Yang saya suarakan adalah rakyat Banten. Walau saya nggak nyambung, yuk saya harus menerima mereka. Saya sudah ngalah. Saya nggak nyambung sama mereka, jujur, selain sama Bapak Fatul Nadim. Tapi saya tetap mendorong mereka. Walau saya pahit menelan ludah. Saya kalau kumpul bareng mereka, menelan ludah kepahitan. Tapi hayo, nggak apa-apa. Inilah cara saya membela Banten, rakyat Banten. Jadi saya nggak ngedepankan ego.